Halo sahabat rumah belajar, sudahkah kalian minum air putih yang cukup hari ini? Atau minum susu, teh, atau kopi? Nah, kalau susu kita ketahui merupakan campuran antara susu cair atau susu bubuk dengan air. Makanya disebut dengan campuran. Begitu juga dengan teh atau kopi, yang dalam penyajiannya harus dicampur dengan air. Terus, kalau air tergolong campuran kah? Sahabat rumah belajar, bertemu kembali bersama saya Rifa Rory, guru IPA dari SMP Negeri 7 Manado. Kali ini kita akan membahas materi tentang campuran dan zat tunggal. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep unsur senyawa dan campuran dengan baik. Dan yang kedua, kalian dapat mengelompokkan unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat rumah belajar, pada dasarnya air putih yang kita minum setiap hari merupakan senyawa yang tersusun dari dua buah unsur, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Selain itu, air putih juga mengandung beberapa unsur lain, seperti natrium, kalium, yang termasuk ke dalam jenis mineral. Tunggu. Tadi dijelaskan kalau air adalah senyawa. Lalu hidrogen, oksigen, natrium, dan kalium itu adalah unsur. Memangnya beda senyawa dengan unsur itu apa sih? Oke, sebelum pertanyaan di atas kita jawab, kalian harus tahu dulu nih, kalau setiap objek di bumi ini memiliki massa dan menempati suatu ruang yang disebut sebagai dengan materi. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu campuran dan zat tunggal. Zat tunggal ini contohnya adalah unsur dan senyawa. Unsur pada dasarnya adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semi-logam, dan non-logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap, perak-perakan, abu-abu atau kuning, penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik lele yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Unsur semi-logam disebut juga dengan istilah metaloid, karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya, unsur ini bersifat semikonduktor. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, maupun gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik lele yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan atau ditarik. Gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimianya yaitu H2O. Misalkan kamu akan mencampurkan dua zat berbeda, yaitu air dan gula, sehingga hasilnya nanti menjadi air gula. Nah, air gula yang kamu dapatkan ini dinamakan sebagai campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terdiri dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda, tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimia karena masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen.
Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Tapi, sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya campuran air dengan susu bubuk coklat. Saat kamu mencampurkannya, kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat, telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air, mana zat yang merupakan susu. Tapi, sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan warna coklat dari susu bubuk coklat. Sementara itu, campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Nah, sahabat rumah belajar, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan dari ketiga istilah sains di atas. Kalau kita rangkum secara keseluruhan, kalian akan tahu kalau unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur berbeda, dan campuran adalah gabungan dua atau lebih zat berbeda. Bisa senyawa dengan senyawa, senyawa dengan unsur, ataupun unsur dengan unsur. Demikian penjelasan saya kali ini. Semoga ini bermanfaat. Belajar dengan rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.